Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Firmansyah. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2405 1204173. Di sini saya ingin melakukan suatu presentasi yang mana eh, kita disuruh untuk menerapkan keamanan login atau membahas suatu keamanan data digital pada suatu aplikasi pada matkul keamanan data dan informasi. Oke, di sini saya mulai dari konsep dasar keamanan digital, lalu sistem login, kemudian metode keamanan yang umum digunakan, dan baru setelah itu kita spesifik membahas suatu aplikasi fitur-fitur keamanan tersebut. Lanjut. Oke, yang pertama, apa sih itu keamanan digital? Jadi keamanan digital atau digital security secara sederhana ya. Keamanan digital adalah suatu pelindung atau aset kita, seperti akun, data, dan perangkat dari orang yang tidak berhak mengaksesnya, atau data pribadi lah. Oke, saya suka menggunakan analogi rumah. Di dunia fisik, kita punya pintu, kunci, pagar, bahkan CCTV. Itu semua melindungi rumah kita dari pencuri. Di dunia digital, rumah adalah akun-akun online kita. Pintu adalah keamanan login, kayak login kita mau masuk ke rumah tersebut. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu, apa itu keamanan digital? Nah, seperti analogi yang kita bahas tadi, ada dunia fisik, yaitu dunia digital. Lalu pintu rumah adalah halaman login, kunci rumah adalah password, pagar adalah firewall, CCTV notifikasi keamanan, tamu tak diundang atau hacker, dan terakhir yaitu gembok tambahan yang kita akan bahas nanti. Jadi, sistem login adalah gerbang verifikasi yang membuktikan bahwa kamu adalah kamu. Dalam dunia keamanan ada tiga pilar autentifikasi. Yang pertama, suatu yang kamu ketahui, contohnya password atau PIN. Ini yang paling umum. Jadi, semisal kamu punya suatu akun email dan akun email tersebut pasti punya yang namanya password. Tapi juga paling lemah karena bisa dicuri, ditebak, atau di phishing. Yang kedua, suatu yang kamu miliki, contohnya HP, konten fiksi, atau aplikasi autentikator. Ini adalah suatu lapisan tambahan yang membuat peretasan sulit masuk, meskipun mereka tahu passwordmu. Jadi, semisal mereka si pencuri tahu passwordmu, seperti Saca Sandi, atau contohnya Sandimu 123. Nah, mereka tahu nih atau hafal lah. Itu kamu bisa mempunyai suatu gembok tambahan. Lalu yang ketiga, suatu yang kamu adalah atau biometrik. Nah, ini suatu hal yang tidak mungkin orang tua miliki ya, kayak wajah, sidik jari, suara, karena itu sulit untuk dipalsukan. Lalu lanjut, apa itu keamanan digital? Oke, kalau begini keamanan digital itu seperti kamu eh, kejadian satu nih, tetangga kemalingan karena kunci pintu mudah ditebak. Lalu tetangga kemalingan karena lupa tutup pintu. Yang ketiga, tetangga kemalingan meskipun pintu sudah dikunci. Nah, kita seharusnya kalau udah tahu gini, sebagai orang yang bijak, kita pasti pertama ganti kunci yang lebih kuat. Nah, kita periksa lagi ulang apakah pintu kita sudah terkunci. Dan yang terakhir itu yang akan kita bahas. Kita pasang gembok tambahan atau enggak. Nah, oke, selanjutnya yaitu apa itu sistem login. Sistem login itu suatu sistem yang mana kita bisa membuktikan bahwa kita adalah kita. Seperti yang tadi, yang kita punya. Seperti NIM, KTP, atau password, ataupun yang bisa kita simpan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke perumpamaan pintu lah. Kayak pintu bertingkat lah. Contohnya ada tempat, warung kelontong, rumah biasa, sama bank. Coba bayangkan warung kelontong punya pintu kayu tipis, gemboknya kecil. Kalau maling mau masuk, tinggal congkel aja dan bobol. Itu analogi kalau akun hanya pakai password doang. Sangat mudah dibobol lah pokoknya. Lalu rumah biasa, ada pintu, ada kunci, ada pagar. Lumayan aman. Ini analogi password dan verifikasi email. Kalau lupa password, kita reset lewat email. Tapi tetap ada celah. Sekarang bank. Kalau bank, pintunya besi, tebal. Ada CCTV. Ada satpam yang jaga 24 jam. Uangnya disimpan di brankas dan butuh dua kunci. Ini analogi password 2FA, notifikasi login, sama backup kode. Nah, pertanyaan saya, akun selama ini, akun kamu selama ini level keamanan setara apa? Nah, kabar baiknya juga, ya mungkin ada banyak aplikasi yang sudah banyak menggunakan 2FA atau notifikasi sama backup kode gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, mengapa keamanan login itu penting? Kita ambil suatu cerita horor lah. Yang pertama, akun admin Discord diretas. Hacker hapus semua channel, kick semua member, ganti nama server. Jadi server ini telah dihack. 3 tahun membangun komunitas hancur dalam 3 menit. Lalu yang kedua, pelajar korban phishing. Yang mana korban ini klik link sembarangan, masukin password ke web palsu. 1 jam kemudian akunnya dipakai spam-spam, scam sama mengganggu teman-temannya. Teman-temannya banyak yang kena tipu. Lalu yang ketiga, konten kreator. Yang mana akun Discordnya diretas. Hacker dapat akses ke server komunitasnya. Lalu ambil chat pribadi dengan fans yang bocor. Dan akhirnya reputasinya hancur dalam semalam. Oke, kita masuk ke dalam suatu aplikasi. Yang mana saya ambil yaitu Discord. Discord adalah platform komunitas yang sangat populer, terutama di kalangan gamers dan komunitas online. Fungsinya tidak hanya untuk chatting, tapi juga untuk panggilan suara dan video, serta mengolah server dengan ribuan anggota. Lalu, keamanan Discord penting mengapa keamanan login penting di Discord? Karena Discord kan punya eh, data pribadi dan banyak juga eh, yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dekat lah, penting lah, dan juga di sana juga banyak sekali komunitas seperti para gamer, para subscriber juga, YouTuber gitu juga sama semua. Lalu fitur keamanan login di Discord. Jadi di Discord punya yang namanya keamanan login. Yang pertama pasti punya password lah, password, email verification, lalu 2FA dan juga code eh, QR code untuk login sama sistem CAPTCHA untuk mendeteksi bot. Kita masuk ke fitur keamanan login di Discord. Seperti biasa, kalau kalian bisa lihat, ini ada untuk menampilkan email atau nomor HP yang dimana kamu kalau login di Discord pertama kali pasti login pakai nomor HP atau pakai email, tergantung kalian login pakai apa. Lalu pastinya password. Nah, password ini adalah suatu gerbang pertama atau keamanan pertama lah di Discord ini. Nah, untuk yang barcode ini yang tadi kita jelaskan, yang mana ada apa namanya, semisal kita punya aplikasi HP mobile yang login, lalu kita scan aja untuk login ke device yang lain gitu. Fitur keamanan login di Discord. Nah, semisal yang tadi kan kita udah masukin email atau password lah di sini. Lalu kalau login itu gak langsung login kalau kita pakai two verification.
kita akan masuk ke sini, yaitu ada 4 opsi. Yang pertama, use passkey or security key, lalu use your authenticator apps, lalu use backup code, dan use code sent to your phone. Nah, kalau untuk yang pertama ini passkey itu kayak sandi dari laptop atau HP kalian. Itu pakai sandi kalian sendiri yang kalian punya. Jadi si Discord bisa migrasi apa namanya? Bisa migrasi sandi kalian dari HP itu dijadiin 2FA atau apa namanya? Password yang kedua. Jadi gitu. Lalu use authenticator apps. Itu untuk password yang kedua untuk Discordnya. Lalu yang sangat krusial ini yaitu backup code. Lalu backup code itu seperti verifikasi yang mana kalian dikasih 10 10 kode untuk mengembalikan akun kalian. Jadi, kalian bakal dapat 10 dan semisal kalian tidak bisa tahu, tidak punya apa-apa untuk diverifikasi. Yang terakhir sangat krusial adalah backup code ini. Dan 10 kode tersebut itu kalian hanya bisa pakai satu kali. Jadi satu kali kalau pakai tinggal 9. Udah dua kali tinggal 8 gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Backup code itu suatu gerbang terakhir untuk kalian login ke aplikasi tersebut. Lalu yang biasanya dipakai orang-orang. Nah, ini use a code sent to your phone. Nah, jadi 12 ini itu sangat membantu para orang-orang untuk login lah. Soalnya kita punya HP. Nah, misal kita tekan opsi yang ini, itu kita bakal dikirimi suatu kode dari mobile app kalian lewat SMS. Nah, ini misal kalian udah di send dari Discordnya. Nah, di HP kalian bakal ada SMS tuh, ada kodenya. Tinggal kalian masukin aja. Two factor authentication atau 2FA di Discord. Cara kerjanya seperti masukkan password di Discord, meminta kode dari aplikasi Authenticator, Google Authenticator, SMS jika berhubung dengan handphone. Manfaatnya, meskipun password bocor, peretas tidak bisa masuk tanpa kode 2FA tersebut. Untuk cara mengaktifkan 2FA di Discord, kalian tinggal buka user lah, user, habis itu pilih enable two factor. Di sini kan ada banyak tuh, ada password, ganti password, habis itu backup code yang saya jelaskan tadi, yang sangat apa namanya jalan terakhir, lalu enable SMS authenticator, lalu security key. Ada banyak di sini. Jadi ada banyak opsi 2FA di Discord ini. Kesimpulan, di Discord menggunakan multi-layer security untuk login. Fitur utama yaitu 2FA, QR login, modifikasi email, dan kata. Penggunaan disarankan aktifkan 2FA untuk keamanan yang maksimal. Yang saya jelaskan tadi ada 4 kalau nggak salah. Ya 4. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.